Sindiran tajam pelatih Filipina untuk Shin Tae-yong. Jay Itzes jadi incaran Bolonya. Marcus Rashford dikhianati MU. Arab Saudi terpuruk usai kalah dari Indonesia. Old Trafford diserang hama tikus. Halo Fantastic Sport Lover, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian selalu jadi yang pertama tahu kabar terbaru dari dunia sepak bola dari kami. Terima kasih. Pelatih Filipina Albert Capelas menyelipkan komentar tajam setelah timnya mengalahkan Indonesia. Dalam konferensi pers, Albert berniat merendah dan menyanjung pemainnya. Pelatih itu tidak sepintar yang orang pikirkan, pemainlah yang hebat, karena mereka yang bertarung di lapangan. Kalimat ini terdengar seperti sindiran langsung kepada Shin Tae-yong, seolah mengatakan bahwa reputasi STY mungkin terlalu dilebih-lebihkan. Pesan itu seakan meminta masyarakat Indonesia untuk sadar bahwa STY tidak sepintar yang kalian kira. Sementara dari Liga Indonesia, kontroversi pecah dalam laga PSM melawan Barito Putra. Pada menit 90+7, PSM tertangkap menurunkan 12 pemain di lapangan. Namun klub akhirnya buka suara soal kasus menurunkan 12 pemain dan memberikan klarifikasi. Dikutip dari Kompas, laga yang berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan itu berakhir dengan kemenangan PSM. Menurut klub, pergantian pemain yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Jadi jika ada pemain yang belum keluar dari lapangan, itu bukan salah PSM. Menurut mereka, insiden ini murni akibat kelalaian wasit yang tidak memastikan pemain pengganti sudah keluar. Meski begitu, pertandingan tetap dimenangkan PSM dengan skor 3-2. Bergeser ke Italia, Serie A, Kapten Timnas Indonesia sekaligus bek Venezia, Jay Itzes kembali mencuri perhatian Serie A. Setelah Torino dan Inter Milan, kini Bang Jay dirumorkan telah masuk radar Bolonya. Jurnalis Italia Niccolò Schira mengkonfirmasi bahwa Direktur Olahraga Bolonya, Giovanni Sartori, tengah memantau performa Itzes langsung dari Venezia. Dirinya mengatakan kalau Direktur Olahraga Bolonya, Giovanni Sartori, telah memantau sendiri perkembangan Itzes bersama Venezia. Kabarnya Giovanni sangat berminat untuk memboyong Itzes ke Bolonya. Dengan ketertarikan yang kian memanas, apakah Itzes siap melangkah ke level berikutnya bersama Bolonya? Drama besar di Old Trafford. Marcus Rashford dikabarkan kecewa berat setelah mengetahui MU diam-diam menawarkannya ke klub lain tanpa pemberitahuan. Di dua laga terakhir, Rashford absen dari skuad dan rumor kepergiannya pun semakin santer terdengar. Manajer Ruben Amorim mencoba meredam situasi, tetapi sumber Tribuna menyebut bahwa Rashford merasa dikhianati. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028, apakah bursa transfer Januari nanti jadi akhir kisah Rashford bersama MU? Timnas Arab Saudi dikabarkan masih belum bisa bangkit dari kekalahan atas Indonesia pertengahan November lalu. Pasukan Herve Renard kembali menuai hasil buruk di turnamen Gulf Cup 2024. Pasukan Green Falcon kekalahan 3-2 dari Bahrain, tim yang hampir dikalahkan Indonesia, menambah deretan buruk performa Green Falcon. Dilansir bola.net, Arab Saudi belum mampu mempersembahkan kemenangan bagi negaranya dalam 5 laga resmi terakhir. Bahkan 3 diantaranya di bawah kursi kepelatihan Renard. Apakah ini awal dari krisis besar di dalam tim mereka? Kali ini ada kabar dari ex-pemain Juventus Paul Pogba. Di saat sedang mempersiapkan diri untuk kembalinya ke lapangan, Pogba mendapatkan kabar buruk yang menimpa kakaknya, Matthias Pogba. Dilansir Marca, kakak Pogba itu telah resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus penculikan dan pemerasan yang melibatkan ex-bintang Juventus itu pada tahun 2022. Meski 2 tahun hukumannya ditangguhkan, keputusan pengadilan pidana Paris ini menjadi pukulan bagi keluarga Pogba. Paul sendiri mengaku ingin move on meski ia tetap menganggap Matthias sebagai kakaknya. Sebuah kisah keluarga yang rumit dan menyayat hati. Luis Diaz, pemain depan andalan Liverpool, kembali dikaitkan dengan Barcelona. Klub raksasa Spanyol itu disebut-sebut menjadikannya target utama sejak bursa transfer musim panas lalu. Namun kabar kepindahan ini sepertinya jauh dari kenyataan. Diaz dilaporkan tidak berencana meninggalkan Anfield. Bahkan ia dikabarkan nyaman dengan situasinya di Liverpool. Apalagi setelah diskusi soal perpanjangan kontrak mulai menemui titik terang. Meski kontraknya baru habis pada 2027 dan pembaruan ini mempertegas komitmennya di klub.
Penampilan Diaz musim ini juga luar biasa. Dengan 11 gol dan 3 assist dalam 23 laga, ia menjadi pilar penting di bawah pelatih Arne Slot pengganti Jurgen Klopp. Salah satu momen terbaiknya, 2 gol spektakuler melawan Tottenham memastikan kemenangan Liverpool 2-0. Dengan Liverpool memimpin klasemen Premier League, sulit membayangkan Diaz pergi. Apakah Barcelona harus melupakan mimpi mereka? Hanya waktu yang akan menjawab. Bintang AC Milan Christian Pulisic masuk radar Liverpool. Bintang AC Milan ini dinilai cocok untuk memperkuat lini depan The Reds demi meraih gelar Liga Inggris 2024-2025. Dilansir Mirror, manajer Liverpool Arne Slot sangat menggemari gaya bermain Pulisic. Namun, negosiasi tampaknya tidak akan mudah. Milan sedang mempersiapkan tawaran kontrak baru untuk mempertahankan pemain andalannya ini, termasuk dengan kenaikan gaji besar. Akankah Pulisic pindah ke Anfield? Kita bergeser ke Inggris untuk membahas Manchester United. Stadion kebanggaan Manchester United, Old Trafford, kembali jadi sorotan. Bukan hanya bocor di ruang konferensi pers pasca kalah dari Bournemouth, stadion ini juga menghadapi masalah hama tikus. Bahkan, inspektur kebersihan menurunkan peringkat stadion ini dari bintang 4 ke bintang 2. Foto tikus berlarian di lapangan saat laga Liga Eropa menjadi viral. Masalah ini membuat Manchester United bekerja keras menghadapi masalah ini bersama tim pengendali hama untuk mengatasi situasi. Rekan Lionel Messi sekaligus pencetak gol terbanyak kedua di Inter Miami, Leo Campana, dikabarkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar. Dilansir AS, hal tersebut menjadi kejutan baru, mengingat Campana begitu diandalkan dalam memperkuat Inter Miami. Meski demikian, sang pemain yakin bisa memulai tantangan baru bersama klub MLS lain. Campana dilaporkan setuju untuk bergabung dengan Revolusi New England dengan mahar sekitar $2,5 juta. Jika Campana mencapai target tertentu, nilainya akan meningkat menjadi 3,25 juta. Bergeser ke London, penantang gelar Arsenal menghadapi kabar buruk. Di tengah padatnya jadwal dan ambisi meraih gelar juara musim ini, Mikel Arteta justru mengungkap kabar kurang menyenangkan terkait Bukayo Saka. Menurut Daily Mail, cedera hamstring yang dialami Saka lebih serius dari perkiraan awal. Arteta menyebut Saka akan absen beberapa pekan. Saka diperkirakan baru akan kembali beraksi pada awal Maret di tengah jadwal padat dan ambisi juara. Kabar ini merupakan pukulan telak bagi artileri London. Dari London, kita kembali ke Asia Tenggara untuk membahas sepak bola Indonesia. Bek kebanggaan kita, Jay Izzes, mengungkap bahwa ia bermimpi melihat Indonesia berlaga di Piala Dunia. Dalam wawancaranya di podcast The Highway milik Tom Hai, Bang Jay menceritakan bagaimana di suatu malam ia mendapat penglihatan masa depan saat tertidur. Menurut Jay, mimpi ini muncul karena semangat dan ambisi besar tim untuk mewujudkan impian jutaan rakyat Indonesia membawa Garuda terbang tinggi di ajang sepak bola terbesar di dunia. Apakah ini sekedar mimpi atau pertanda baik untuk masa depan? Kita doakan saja Garuda bisa benar-benar mencapainya.